Bertanya seseorang kepada Bahlul. Nah ini Bahlul ini wali dari jalur cintanya kepada Allah, nggak butuh dunia dia. Bahlul, dari mana kamu datang? Maka menjawab si Bahlul, saya nyari api di neraka. Ya, tapi saya kagak dapat api. Lo kan bingung kan? Gitu ya. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Maksudnya apa? Qala, berkata Bahlul, li'anna kullaman, karena sesungguhnya setiap orang yadkhulu, yang dia masuk jahannama, ke neraka jahanam, itu ma'an nari, bersama atau membawa api. Tuh. Jadi sebetulnya orang yang masuk neraka lah yang membawa api. Kan jelas ya, neraka itu bahan bakarnya apa? Ya iya, manusia, batu. Jadi saking manusia dipukul-pukulin itu melahirkan api. Kok bisa ya? Iya, dari dosanya itu. Iya. Nah, ya, kalau sudah amin. Kita ulangi dulu bacaannya. Kita bacain dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, ifa nun mati ketemu kaf, ifanya abad condong ke am. Yang kanat illa atau masukin idgham biguna, tanwin ketemu waw. Atau wa'ibatan, ifa lagi, ifanya ausat antara an sama am. Ya, kalau qaf kaf ifanya abad jauh, condongnya ke am. Tapi kalau ta toda itu condongnya ke an, ifa akrab. Sedangkan yang tengah-tengah antara en sama eng hurufnya cuma satu, yaitu fa. Ya. Wa'idatan, kuda-kudanya en menuju eng, tapi jangan sampai eng. Wa'idatan fa'idha izhar, mimati ketemu jim, izhar syafawi jelas. Jami'ul, masukin idgham bila guna, domatain ketemu la. Jami'ul ladaina muhdarun, hanya tipis, jangan ha tebel. Ya, jangan ha gede, jangan do itu ha gede tuh. Ha tipis kayak orang kepedesan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahmanur Rahim, ya. Bo-nya gembungin pipinya. Muhdarun. Fal yauma la, ma-nya pendek, la-nya panjang. Fal yauma la zo-nya monyongin. Pokoknya huruf istilah so, do, po, zo, nah itu monyong ya. La tuzlamu nafsun, ifa, domatain ketemu sin. Nafsun syai'au, masukin idgham biguna. Syai'au wala tuj, pantul qalqala sugro. Wala tujzauna illa ma, ilanya mat tobi'i, ma sama mat tobi'i juga. Ma kun ifa akrob, nah ini baru condong ke an. Kuntum ta'malun, mim mati ketemu tanya izhar, jangan lama-lama, jangan dilaguin, jangan kuntum ta, nah itu nggak boleh. Nah itu nggak boleh ya, mim matinya izhar. Ma kuntum ta'malun, langsung ya. Saya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kenapa? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Inna swa'i'atan wa'idatan fa'idahum. Apa? 1, 2, 3. In kanat illa swa'i'atan wa'idatan fa'idahum. Mundur ya. Fa'idahum jami'un ladaina muhbarun. Kenapa? 1, 2, 3. Fa'idahum jami'un ladaina muhbarun. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'a. Kenapa? 1, 2, 3. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kenapa? 1, 2, 3. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Baik, diulang. Baik, nafas. 1, 2, 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Nafas. 1, 2, 3. Yang kanat illa sai'atan wa'idatan fa'idahum. Mundur, fa'idah. Baik, apa? 1, 2, 3. Fa'idahum jami'un ladaina muhbarun. Baik, apa? 1, 2, 3. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'a. Baik, apa? 1, 2, 3. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Ya. Ada ta'malun, ta'lamun ini. Iya, beda itu. Kalau ta'malun artinya kan beramal. Kalau tak lamun artinya mengetahui. Baik, dibuka halaman 18, 3 baris dari atas yang tadi kita baca dalam kurung tuh fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an. Melanjutkan kisah setelah atau pasca terjadinya hari kiamat. Nah, kemarin tuh ada teriakan ya, sayhatau wahidatan. Diteriakin 1 kali, maka fa'idahum jami'ul ladaina muhbarun, dihadirkan. Walaupun kemarin sempat kita pelajarin untuk tiupan sangkakala itu ada 2 versi. Ya, ada pendapat yang mengatakan sangkakala ditiup 2 kali. Tiupan pertama mematikan, ya, mati dulu semua seluruh makhluk termasuk alam semesta hancur. Terus tiupan yang kedua membangkitkan. Nah, sementara versi yang kedua tiupan sangkakala 3 kali. Yang satu gonjang ganjing dulu, ya, gonjang ganjing dulu, baru tiupan kedua mematikan seluruh makhluk. Tiupan ketiga membangkitkan. Adapun yang kuat memang yang 2 kali tiupan. Tapi saya ngasih tahu karena ilmu ya, kan tetap harus dikasih tahu. Secara ilmu sendiri ada 2 pendapat. Ya, ada yang 2 tiupan, ada yang 3 kali tiupan. Tapi mau percaya yang 2 tiupan kek, mau percaya yang 3 tiupan, itu nggak mempengaruhi iman kita. Ya, jadi seandainya kita percayanya yang 2 tiupan, dilalahnya ternyata salah. Pas kiamat ternyata ditiupnya 3 kali.
itu nggak mempengaruhi iman kita. Iman kita nggak rusak gara-gara begitu doang. Selama kita masih percaya bahwa akan terjadi hari kiamat. Begitu pula seandainya kita percayanya sama yang 3 kali tiupan. Wah, saya mah percayanya memang 3 kayaknya. Ya, kalau 2 kayaknya kurang, masa 2 doang. Ya, senangnya yang banyak-banyak dia. Ya, percayanya saya memang 3. Dilalanya pas hari kiamat ternyata tiup-tiupannya cuman 2. Selama dia masih percaya tentang adanya hari kiamat, itu nggak mempengaruhi keimanan kita. Ya. Jadi dalam Islam itu ada yang memang nggak boleh berbeda, ada yang boleh berbeda. Termasuk dalam hal ini kiamat, ya. Percaya tentang hari kiamat karena itu bagian dari rukun iman, maka hukumnya wajib, nggak boleh berbeda. Adapun perkara di dalamnya, nah itu khilafiyah ulama. Dari Ya'juj Ma'juj, dari Nabi Isa turun, ya, Dajjal, termasuk di dalamnya adalah tiupan sangkakala. Sekalipun kita salah dalam meyakini poin-poin yang terjadi di hari kiamat, itu nggak mempengaruhi keimanan kita. Selama kita masih yakin bahwa hari kiamat itu salah satu merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Fal yawma, ya, pada hari tersebut, diambil dari kata yaum. Yaum itu hari, ya. Yaumul Jum'ah, hari Jum'ah. Fal yaumu, pada hari tersebut, maksudnya hari kiamat. Itu la tuzlamu, tidak akan dizolimi, tidak akan dianiaya. Siapa? Nafsun, seseorang pun. Ya, kita termasuk, maksudnya manusia. Syai'an, sedikit pun, sesuatu pun. Wala tujzauna, dan tidak juga mereka dibalas, illa kecuali ma, dengan apa-apa, kuntum yang dahulu mereka itu tak maluna, melakukannya. Jadi kalau tak malun, melakukan, tapi kalau tak lamun, mengetahui, ya. Nah, di sini disebutin di ayat ke-54, ya. Pada hari itu, pada hari kiamat maksudnya, nggak akan dizolimin, ya, nggak akan dianiaya orang yang mana dia melakukan kebaikan atau keburukan, akan mendapatkan apa yang dia lakukan selama hidup di dunia. Li'annallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu khalaqa, menciptakan Bani Adam, akan keturunan anak Adam, ya, kita nih manusia, ya. Wa a'tahum, dan memberikan mereka al-aqla, akan akal. Kita manusia dikasih akal. Wal fahma, dan juga pemahaman atau pengertian, ya. Ada orang yang akalnya bagus, ya, pemahamannya jadi gampang, cerdas, ya. Ada yang akalnya belet, oon, ya, pemahamannya juga kurang bagus, ya, lemah, ya, nggak ngerti-ngerti, ya. Tapi kan tetap bisa paham, bukan berarti nggak punya pemahaman, ya. Secara karunia sama-sama punya kepemahaman, cuman tingkat pemahamannya yang berbeda. Wabayana, dan juga menjelaskan lahum, kepada mereka, thoriqal khaira, ada jalan kebaikan, wasyarra, dan juga keburukan. Nah, berhubung manusia dikasih akal, dikasih pemikiran, dikasih pemahaman, tentunya juga dikasih kolbu, ya, hati, untuk firasat, untuk insting, untuk feeling, macam-macam. Nah, Allah kemudian memberikan jalan baik, wasyarra, dan juga jalan buruk. Nah, tinggal kita yang milih deh tuh, mau kebaikan atau keburukan. Wabayana, dan juga menjelaskan lahum, kepada mereka, jazaa'a a'malil khairi, akan balasannya perbuatan-perbuatan baik, wasyarri, dan juga perbuatan-perbuatan buruk. Tuh, li'annallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala
itulah yazlimu, tidaklah Allah berbuat zalim annasa akan manusia syai'an sedikit pun. Allah nggak akan zalim, nggak mentang-mentang wah Allah sebel nih sama Mas Gianto misalnya gitu ya, akhirnya udah kebaikannya nggak usah diterima. Oh kagak, tetap dikasih, nggak ada rasa dendam. Jadi sesuai sama apa yang dikerjakan. Qala Allah Ta'ala, nah ini faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Paman maka siapa orang ya'mal yang dia melakukan misqala dzarrah sebesar biji zarrah. Ya zarrah itu kadang dimaknai gandum, sawi, macam-macam, atom. Ya, pokoknya sesuatu yang kecil. Khairan akan kebaikan. Ada orang melakukan kebaikan sekecil apapun, ya rohu, maka dia akan mendapatkannya, maka dia akan melihat balasannya di akhirat. Waman, dan juga siapa orang yang melakukan misqala dzarrah, ya seberat biji zarrah, syaron akan keburukan, ya rohu, maka dia pun akan mendapatkannya, melihatnya di akhirat. Wahtalafa, dan berbeda pendapat al ulama, para ulama fi makna yaumi, tentang makna yaum tadi itu ya, fal yauma la tuzlamu. Kalau secara bahasa yaum itu artinya hari. Nah, fal yaumu adapun lafadz yaum ya kalau terjemah bebasnya hari, fi istilahil munajimina, dalam istilahnya orang yang ahli nujum, ahli perbintangan. Kalau sekarang apa namanya? BMKG. Bukan nujum tukang sihir, bukan. Ahli perbintangan, nah, ilmu falak ya. Kalau yang dimaksud yaum itu zamanun adalah suatu masa, mumtadun yang mana memanjang, bainatulu innisfil jaromi, di antara terbitnya sebagian daripada panjangnya sinar, minasyamsi dari matahari, wa gurubiha, dan sampai terbenamnya. Kalau pakai ukuran ilmu perbintangan atau ilmu astronomi, yang dimaksud yaum, hari, itu adalah suatu masa yang diukur dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya. Kalau udah malam itu bukan hari lagi, ya malam. Ya, makanya sering disebutin kan kalau di Quran atau di hadis ya, yaum walailatin, satu hari satu malam. Ya enggak? Kita sering nyebut istilah itu ya. Karena kalau menurut ilmu perbintangan, ya satu hari itu bukan 24 jam. Jadi separuh doang. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya gitu. Qala, berkata Abu Hamid Al-Asfahani, Imam Abu Hamid Al-Asfahani, ini salah satu ulama besar, fi kitabil wujuhi, dalam kitab Al-Wujuh wan Nazair, innal yauma, sesungguhnya lafaz al-yaum, yauma tadi hari kalau terjemah bebasnya, alladzi dzukira, yang disebutkan fil Qur'ani, dalam Al-Qur'an, itu ala arbaati aujuhin, ada 4 macam. Nah, menurut Imam Abu Hamid Al-Asfahani, dalam Quran sendiri penyebutan yaum itu ada 4 macam, ada 4 pola. Loh, kok bisa ditentuin nih sama ulama? Karena nanti berkonsekuensi sama penafsiran, Pak. Bayangkan misalnya seandainya tadi ya, kalau menurut orang-orang ulama-ulama ahli perbintangan, seandainya yaum dimaknai setengah hari, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, seandainya kita maknai itu ya, maka nanti di hari kiamat yang lafadznya tadi fal yauma la tuzlamu nafsun, maka di hari tersebut tidak akan dizolimi, maka hari kiamat itu terjadi cuma setengah hari. Paham maksudnya? Jadi al-yaum di situ maknanya, kalau disandarkan kepada maknanya ulama-ulama ahli perbintangan, oh berarti nanti hari kiamat itu terjadi cuman setengah hari, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Makanya pembahasan sebelumnya itu kan, masih ingat gak tuh? Yang tahu tentang terbitnya fajar menjelang kiamat itu cuman orang-orang yang ahli tahajud. Karena saat itu ya bumi itu udah hancur lebur, Pak. Orang perang, ya kan? Namanya perang, asap di mana-mana, kabut di mana-mana. Orang nggak bisa bedain siang malam. Ya kalau model normal begini. Tapi kalau misalnya pas berkabut ya, karena asap peperangan segala macam, belum lagi kalau mendung, orang nggak bisa bedain mana pagi, mana siang, mana malam.
Maka yang tahu itu malam atau bukan adalah orang-orang yang ahli tahajud. Makanya mereka sholat. Tapi mereka nunggu kok kagak pagi-pagi. Masih ingat gitu? Lusanya kemudian barulah matahari terbit. Orang yang suka tahajud tadi baru tahu, wah jangan-jangan ini tanda kiamat. Kalau orang yang lain nggak tahu. Karena semua kan fasilitas sudah dihancurin. Orang nggak bisa ngelihat jam. Jamnya udah hancur. Ya pakai metode zaman dulu lagi. Ngelihatnya matahari jadinya. Paham ya? Nah, makanya ketika diterjemahkan, ditafsirkan bahwa al-yaum itu diukur dari min tulu'i syamsi, dari terbitnya matahari, ila ghoribiha sampai surupnya, sampai terbenamnya matahari, maka bisa dimungkinkan menurut ahli nujum, ahli perbintangan, ahli astronomi, bahwa kiamat itu terjadinya cuma setengah hari. Sebab kalau kita pakai terjemah bebas, yaum, hari kiamat, maka hari itu kan 24 jam. Ya enggak? Jadi ntar orang berpikir kiamat itu 24 jam enggak ya? Kan gitu. Nah, makanya dimaknai oleh ulama-ulama astronomi bukan 24 jam, tapi yaum di situ maknanya adalah setengah hari gitu. Cuman Madura dong yang masih buka pokoknya kiamat. Buka setengah hari tuh ya kan? Nah, sekarang menurut Imam Abu Hamid Al-Asfahani ada 4 makna dalam Al-Quran dari lafaz yaum. Ini hebatnya ulama, Pak. Hari aja ditafsirin. Yaum ditafsirin. Nah, kita kan kagak mikir. Oh, hari aja udah ya kan? Nah, saking hebatnya ulama. Nah, iya. Al-awalu adapun yang pertama. Penafsiran pertama itu ahadu ayyamis sanati, yaitu merupakan salah satu hari dalam setahun. Allati khalaqa, yang mana menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-samawati, langit-langit, wal ardo, dan juga bumi, fiha, di dalamnya. Tafsiran pertama, jadi yaum di situ adalah satu hari di antara satu tahun hari yang ada. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Itu surat Hud ya. Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari. Yaumun itu kata tunggal, ayyam jamaknya. Jadi kalau yaum artinya hari doang, satu hari. Kalau ayyam itu jamaknya, berarti hari-hari. Kalau 6 hari berarti termasuk malamnya. 6 hari 6 malam gitu ya kan. Wasani, dan adapun yang kedua penafsiran yaum, ahadu ayyamil akhirati, yaitu salah satu nama hari akhirat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasannah ya. Fi yaumin, pada satu harinya, kana yang ada ya, maksudnya yang ada di hari akhirat nanti, itu miqdaruhu, kira-kiranya itu satu hari akhirat, khamsina alfasanatin, sebanyak 50.000 tahun. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud bil miqdari, dengan lafaz miqdar, perkiraan tadi, itu nuzulu Jabroila, yaitu turunnya malaikat Jibril alaihissalam, wasu'uduhu, dan naik kembalinya malaikat Jibril ila makanihi, ke tempatnya. Tuh, ini pendapat yang kedua. Wasalisu, dan adapun pendapat yang ketiga, itu yaumul kiamati, yaitu yang dimaksud yaum adalah hari kiamat. Kama qala, sebagaimana berfirman Allah Ta'ala, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukalimuna aydihim, dan seterusnya al ayat. Ini surah Yasin yang ayat 65. Penafsiran yang ketiga, yaum di situ adalah hari kiamat. Warabi'u, dan adapun yang keempat, yang dimaksud yaum itu al waqtu, maknanya adalah waktu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa atu haqqahu yauma hisadih. Wa atu, dan tunaikanlah haqqahu, akan haknya, yauma hasadihi, di waktu panas. Jadi yaum di situ maknanya adalah waktu panas. Nah, kalau waktu berarti nggak mesti harus 12 jam, ya dong. Kalau waktu berarti nggak mesti satu hari penuh. Kalau waktu berarti
bisa bermakna sekejap, sebentar doang. Ya, berarti kurang daripada 12 jam. Wa dzukira, dan dikatakan fi khulasati tafsiri, dalam kitab Khulasah Tafsir, annal yauma, sesungguhnya lafaz yaum itu bimaknal waktu, bermakna waktu. Nah, kalau dalam Khulasatu Tafsir, ya, beliau lebih condong pada pendapat bahwa yaum di situ, yaumul kiamat maksudnya ya, hari kiamat itu maknanya adalah waktu. Ya, kalau pendapat beliau, sawaun kana, baik adanya itu lailan malam hari, au naharon, atau siang hari. Nah, jadi kalau menurut beberapa ulama, ya namanya yaumul kiamah, hari kiamat, ya berarti waktu aja. Entah itu malam ataupun siang. Sebab kan hari kiamat gak ada yang tahu. Ya, siapa yang tahu akan terjadi pagi, siang, atau malam. Nah, makanya di situ menandakan yaumul kiamah itu maknanya adalah waktu. Waktu terjadinya, entah kapan gitu. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud minal yaumi, daripada lafaz yaum itu al waktu, yaitu waktu. La yaumun, bukanlah hari, bi ainihi, dengan ainnya, atau dengan secara hakiki. Menurut sebagian ulama ya, bukan semua ya, sekali lagi ya, jadi kan ada khilafiyah. Menurut sebagian ulama dikatakan bahwa yaum di situ, hari di situ, maknanya adalah makna waktu, bukan secara hakikat, bukan makna sebenarnya. Li'anna fi zamanil hasyri, karena sesungguhnya di zaman hasyr, ya, di hari kiamat, di padang mahsyar, itu nurus syamsi, adapun cahayanya matahari itu yang tafia, tidak ada. Tuh, karena nanti pas hari kiamat kan kagak ada matahari. Lah mau ngitung dari mana matahari? Itu ulama bermikirin tuh ya. Kita kan kagak mikirin. Iya kan? Bener juga kalau dipikir-pikir ya. Kalau dipikir-pikir hari kiamat itu, misalnya katakan sehari. Lah sementara pas kiamat kan matahari dihancurin. Ketika kita melihat matahari hancur, bulan hancur, berarti nggak ada patokan waktu. Iya kan? Nah iya, gelap gulita. Terus kita tahu itu satu hari dari mana? Nah gitu, tuh ulama cerdas gitu. Nah, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, idza syamsu kuwirat. Nah, ini surat At-Takwir ya. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Dan seterusnya itu ya. Idza syamsu, ketika matahari itu kuwirat, digulung. Ya kan? Hari kiamat kan matahari digulung. Wa idzan nujumun kadarat ya. Terus bintang-bintang juga dihancurkan. Terus tahu dari mana? Kalau itu siang, malam, pagi, ya kan? Gak ada yang tahu. Ya. Titik. Ruwiyah, diriwayatkan. Anna rajulan, sesungguhnya seseorang itu sa'ala, bertanya, al-bahlula, kepada Bahlul. Ini Bahlul bukan sembarang orang, Pak. Ya. Dulu pernah saya sampaikan deh, pernah saya ceritain ya. Nah, kalau orang yang tahu Bahlul itu bodoh, sebetulnya bukan. Bahlul itu pinter. Bahlul itu nama orang. Nah, ini kisahnya salah satu dikutip di Tafsir Yasin. Jadi ada seorang wali yang tingkatannya sudah mahabbah. Jadi saking cintanya kepada Allah, tingkatannya itu mahabbah. Jadi udah tergila-gila. Kalau kita kan tergila-gilanya sama dunia, ya, sama duit, sama harta. Nah ini wali tergila-gilanya sama Allah. Ya, pengen buru-buru mati, pengen ketemu sama Allah. Cuman ya umurnya panjang ya. Nah, Bahlul ini sejaman sama Harun Ar-Rasyid. Bahkan Bahlul ini dikatakan pernah menjadi penasehat spiritualnya Raja Harun Ar-Rasyid. Raja Harun Ar-Rasyid ini kan raja yang alim ya, muridnya Imam Malik. Ya, Raja Harun Ar-Rasyid itu muridnya Imam Malik. Nah, Imam Syafi'i kan juga belajar sama Imam Malik. Jadi Raja Harun Ar-Rasyid itu satu zaman sama Imam Syafi'i. Nah, ini ada orang namanya Bahlul. Ya, saking kegilaan dia kepada Allah, seakan-akan apa ya, kayak seorang stres lah. Tapi sebetulnya gak stres, diajak ngobrol nyambung, ditanya tentang hukum agama nyambung. Tapi sifatnya itu ya gimana, kayak orang stres, kayak orang gila. Ya, setiap hari Bahlul itu naik ke atas pohon. Di depannya itu ada kuburan. Ya, kuburan istana Harun Ar-Rasyid. Setiap habis sholat subuh Bahlul naik ke situ. Sambil teriak-teriak. Naik ke atas pohon, madepnya ke kuburan sambil teriak-teriak. Alhamdulillah saya masih hidup.
Alhamdulillah saya masih hidup, alhamdulillah saya masih hidup tiap hari. Sampai suatu ketika Raja Harun Ar-Rasyid ngelihat ya si Bahlul ini naik ke atas pohon, padahal itu dia lakukan sering. Bahlul dipanggil, Bahlul turun. Iya Raja, kenapa? Saya mau tanya, ngapain kamu naik-naik gitu terus teriak-teriak? Kurang kerjaan banget. Ya, kamu teriak di hadapan orang-orang yang sudah mati. Ya kan, mayat-mayat kan, jenazah-jenazah kuburan kan. Kamu teriak-teriak di hadapan orang udah mati. Oh, alhamdulillah saya masih hidup, alhamdulillah saya masih hidup. Ngapain? Ntar kamu sakit kayak orang gila. Terus dijawab sama si Bahlul. Lah, emang benar saya masih hidup kan? Iya benar, tapi ngapain teriak sama orang yang sudah mati? Nah, terus Bahlul bilang, orang yang sudah mati wahai raja itu pengen hidup kembali. Ya, orang yang udah mati itu pengen hidup kembali. Kalau dia orang yang jahat, dia pengen kembali menjadi orang baik. Ya, dia pengen hidup lagi supaya jadi orang soleh. Kalau dia orang soleh tapi amalnya kurang, dia pengen hidup juga supaya bertambah amalnya. Kalau dia orang yang soleh dan amalnya banyak, masih juga dia pengen hidup lagi supaya hartanya dihabiskan untuk di jalan Allah. Kan itu yang kita pelajarin dari guru-guru kita. Nah, terus kata Harun Ar-Rasyid, ya benar juga sih. Ya iya, berarti saya kagak salah, bener kan? Bener. Terus yang gila siapa? Oh iya juga, berarti gila saya berarti. Oh, berarti kamu benar, udah terusin naik-naik. Nah, kita naik. Nah ini diceritain biar Bapak nggak paham ya. Jadi Bahlul ini salah seorang waliullah. Saking cintanya dia kepada Allah, ya tingkatannya udah mahabbah. Jadi kayak orang gila gitu ya. Wali itu tingkatannya beda-beda Pak. Ya, ada yang wali dari jalur pinter, ya waliullah dari jalur pinter alim, itu lebih banyak memang. Ada yang wali itu karena dia senang anak kecil. Jadi setiap anak kecil dikasih, ya dikasih duit, kasih permen, kasih makanan macam-macam. Ada yang wali dari jalur sabar, macam-macam lah. Ya, yang kemarin tuh kita pelajarin tuh. Ya, ada seorang wali punya istri galak. Nah, itu termasuk wali yang dari jalur sabar. Nah, ini Bahlul ini wali dari jalur cintanya kepada Allah, nggak butuh dunia dia. Jadi tiap hari itu dikasih makan sama Harun Ar-Rasyid. Nah, sa'ala bertanya seseorang Al-Bahlula kepada Bahlul, min aina taji'u, dari mana kamu datang ya Bahlula wahai Bahlul. Bahlul, dari mana kamu datang? Qala, maka menjawab si Bahlul, min jahannama, dari neraka jahanam. Bahlul ya kan. Faqala, maka berkata lagi ar-rajulu, si laki-laki tadi, si orang tadi, bi ayyi maslahatin, dengan sebab apa, dengan keperluan apa zahabta, kamu berangkat ilaiha kepadanya. Emang kamu ada perlu apa masuk ke neraka jahanam? Diladenin lagi, ya kan? Orang kayak gitu diladenin, ya kan? Wah, cocok, udah setel nih. Tapi ya wali diladenin, kalau orang gila bener loh kayak diladenin. Ini wali nih, kenapa kamu ke neraka jahanam? Ada keperluan apa? Qala, maka berkata si Bahlul, ya, li ajlin nari, untuk mencari api. Fama wajadtuha, tapi tidaklah aku mendapatkannya fiha, di dalam neraka tersebut. Saya nyari api di neraka. Ya, tapi pas saya masuk neraka saya kagak dapat api. Lo kan bingung kan? Faqala, maka berkata ar-rajulu, si laki-laki tadi, ma makna hadal kalam, capek nih. Maksud kamu apa sih? Gitu. Apa sih maknanya, maksudnya sih? Gitu ya. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Maksudnya apa? Nyari api di dalam neraka, tapi di neraka kagak ada api. Maksud kamu apa sih? Capek kan udah. Maksudnya apa sih? Langsung aja langsung. Ya. Qala, berkata Bahlul, li anna kullaman. Nah, ini hebatnya. Karena sesungguhnya setiap orang yadkhulu, yang dia masuk jahannama, ke dalam neraka, itu ma'an nari, bersama atau membawa api. Tuh. Jadi sebetulnya neraka itu kagak ada apinya. Orang yang masuk neraka lah yang membawa api. Makanya kan jelas ya, neraka itu bahan bakarnya apa? Ya iya, manusia, batu. Ya, apinya itu terbuat dari batu dan campuran manusia. Jadi saking manusia digedek-gedekin jadi keluar api, Pak. Manusia dipukul-pukulin itu melahirkan api. Kok bisa ya? Iya, dari dosanya itu. Iya. Nah, ya kalau usah jauh-jauh lah, kayu deh. Kayu kalau Bapak gini-gini kan
Nah, lama-lama kan keluar api tuh ya. Nah, kurang lebih seperti itu, apalagi manusia. Jadi menurut Bahlul, nah ini boleh diikutin, boleh kagak, terserah. Menurut Bahlul, di neraka itu kagak ada api. Justru manusia lah yang menjadi sumber apinya. Masuk ke dalam neraka, bawa api. Li'anahu, karena sesungguhnya dia, manusia, ya malu, dia beramal, dia berbuat, dia berperilaku fit dunia, waktu di dalam dunia, amala ahli nar, sebagaimana perbuatannya ahli neraka. Fayadkhulu, maka masuklah dia jahannama, ke dalam neraka jahanam, ma'aha, bersamanya. Maksudnya membawa api. Tuh hebat ya tuh Bahlul, hebat ya. Makanya kalau dikatain Bahlul jangan marah. Bahlul loh, ya alhamdulillah. Iya. Kama qala syairu, sebagaimana dikatakan oleh syair, penyair. Penyair di sini bukan tukang syair loh, ulama ya. Zaman dulu nggak sembarangan orang bisa bikin syair. Ya, syair itu nggak sembarangan, nggak bisa asal-asalan, Pak. Ya. Nah, bikin syair, bikin lagu lah kalau bahasa kita. Zaman dulu kan jangankan bikin syair, nulis aja banyak yang kagak bisa. Nulis kagak bisa, baca kagak bisa zaman dulu. Apalagi sampai bikin syair, ya. Jadi jangan gagal paham. Penyair di sini bukan kayak kita zaman sekarang ya. Ya, pemusik tapi bukan model zaman sekarang, tapi zaman dulu, ulama. Ya, jadi ulama itu karena dia pintar ya dia bisa nulis, dia bisa baca, dia bisa juga bikin syair gitu. Makanya ulama itu ketika menafsirkan ayat itu ya, ayat Quran itu ya ditimbang-timbang mana yang pakai ilmu syair, mana yang pakai ilmu sastra bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu kalau secara sastra Pak ya, ilmunya tuh bukan cuma nahu sorob doang. Kalau orang yang awam mungkin taunya nahu sorob ya. Kalau dalam bahasa Arab itu cabang ilmunya banyak. Ya selain nahu sorob ada bayan, ada bade. Ya, nah ada ma'ani, macam-macam. Nah itu mempelajari tentang syair-syair. Makanya kayak lafaz misalnya tola al badru alaina itu bisa dilaguin. Tola al badru alaina. Tapi kalau Quran nggak bisa karena Quran bukan syair. Coba Bapak Fatihah pakai tola'al, kata nyambung. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Gak bisa, panjang pendeknya berantakan. Ya kan, karena Quran bukan syair. Jadi ada ilmunya sendiri. Makanya ketika Al-Quran itu hadir bersama Nabi Muhammad, orang-orang yang pintar di zaman Nabi, dia tahu, wah ini mah bukan karyanya Muhammad. Ini mah pasti bikinan Tuhan. Karena Nabi Muhammad terkenal dengan Nabi yang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Masa dia bisa bikin syair seindah ini menurut orang yang paham syair. Tapi kalau dipikir syair ini bukan syair juga. Kok indah begini? Pasti nih Muhammad ada yang ngasih tahu. Siapa yang ngasih tahu Muhammad? Dia pasti Allah. Nah itu mukjizatnya Quran. Jadi orang bikin syair juga nggak sembarangan. Ibarat apa kalau pantun ada AB-AB ya, ada prosanya gitu ya. Ibaratnya seperti itulah. Nah ini seorang penyair berkata, akhadtu, aku ambil, naron, akan suatu api, biyadi, dengan tanganku. Aku ambil api dengan tanganku, wado'tuha, dan aku meletakkannya fi kabidi, di dalam hatiku. Ya, kabidun tuh hati, kalau kolbun sebetulnya jantung. Ya, kabidun hati, kabidi hatiku, kolbun jantung, kolbi jantungku. Tambahin ya mutakalim namanya. Ilaman, maka pada siapakah asku, aku akan mengadu, ya sayyidi, maksudnya kepada Allah ya. Ya Allah, terus saya kepada siapa akan mengadu? Sementara saya yang bawa api itu sendiri, saya taruh di hati saya sendiri. Ahraqtu, dan telah aku bakar kolbi. Nah ini baru jantungku, biyadi, dengan tanganku itu. Jadi hakikatnya ketika seseorang masuk neraka nanti, orang tersebut membawa apinya sendiri. Fahadha makna, maka inilah makna wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ini salah satu penafsiran makna di mana tidak akan dibalas kecuali seperti apa-apa yang mereka lakukan. Walinarji'a, dan mari kita kembali ila aslil kalami, kepada pokok permasalahan. Ya, faida qoma, maka ketika bangkit siapa al khalaiku, para makhluk,
min kuburihim dari kuburan-kuburan mereka. Qamu maka bangkitlah mereka alaiha di atas kuburan tersebut miqdaro alfi sanatin selama 1000 tahun hufatan dengan nyeker. Jadi berdiri di atas kuburan masing-masing selama 1000 tahun. Kakinya nyeker, kagak ada yang jual sendal ya. Orang mati semua ya. Gurrotan, telanjang kagak pakai baju ya. Nggak ada yang jual juga ya. Juyaan, kelaparan, dengan keadaan kelaparan. Iyalah bertahun-tahun kagak makan kita di kuburan, kelaparan. Itoshan, dalam keadaan juga kehausan. Falladhi, tetapi bagi orang mata kang mati sopoman, yang dia mati alal imani ingatasi iman. Lah kok orang itu mati dengan membawa iman, la yakunu maka tidaklah ada hadal mikdaru perkiraan lamanya dia fi hakihi di dalam kebenaran atau di dalam haknya, secara hakikatnya dia berada di tempat tersebut, illa mikdaro saatin wahidatin, kecuali kira-kira sesaat saja. Tuh. Jadi menurut ulama, kalau orang yang jahat ya sampai 1000 tahun, tapi buat orang yang baik min ahlil khair maka beradanya cuma sesaat saja. Nah ini yang dimaksud dengan al yaum tadi ya. Yaum di situ hari kiamat itu ya sesaat, itu bentar doang. Berarti lama atau tidaknya itu tergantung amal perbuatan. Dulu pernah saya nyontoin, bapak kalau lagi nunggu pak, nunggu kan bosen ya, nunggu tuh kayak lama banget gitu. Nah tapi tergantung suasana hati sebetulnya. Tergantung suasana hati. Ini terkaitnya sama hati kita, sama kondisi kita. Dan nanti di akhirat itu ya fisik kita kan udah hancur pak. Kita dibikinin lagi bentuk fisik yang baru ya. Kita dikasih lagi fisik yang baru, tapi kolbu kita, sifat kita, karakter kita enggak, tetap sama. Yang beda itu cuma fisik doang. Kalau kita min ahlil khair, maka kita dibangkitkan dengan wajah yang bersinar, dengan fisik yang bagus, lebih bagus dari sebelumnya ya. Jadi lebih bagus dari yang sekarang ini ya. Kita nggak usah ke situ lah, ketinggian ya. Minimal kita pas dibangkitin mukanya kayak kita aja deh, fisiknya seperti kita waktu hidup di dunia, minimal itu. Jangan sampai kayak orang-orang yang dia dibangkitin sama Allah ya, mukanya yang dulu kita bahas kalbi wal khinzir ya, mukanya dibangkitin dengan muka seperti anjing dan babi. Orang yang menuruti hawa nafsunya maka dia akan dibangkitkan dengan muka seperti babi. Orang yang mengejar-ngejar duniawinya maka dia dibangkitkan dengan muka seperti anjing. Nah, minimal jangan sampai kayak gitulah, udah muka biasa aja deh ya. Syukur-syukur bisa terang benderang. Nah fisik boleh beda, fisiknya diganti ya, diservis lebih bagus lagi, direparasi, ganti casing. Tapi kolbu kita, karakter kita, sifat kita, karena itu berkaitan sama pahala yang kita bawa, itu nggak berubah, sama semuanya gitu ya. Nah keseharian orang tersebut ya dibangkitkan itu berbeda-beda ya. Kalau dia min ahlil khair maka cepat langsung jalan. Tapi kalau dia min ahli syar, kalau dia termasuk golongan yang buruk, maka nunggunya itu lama, disiksa dulu. Jadi sebetulnya dia sudah disiksa sebelum masuk neraka, dari penantian di padang mahsyar tadi itu, dari bangkitnya dari kuburan itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.